Allahu Akbar, fisik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kedudukan seseorang itu akan diangkat ketika imannya kuat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanan iman itu adalah zikir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita. Mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah. Umur yang barokah, bertambah umur, bertambah amal soleh, seiring dengan semakin berkurangnya kesempatan kita untuk hidup di atas dunia ini, dan tentunya dengan merangkaikan amal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketika nanti menutup akhir dari kehidupan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sambung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di Baitur Rahman, Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tentunya menginginkan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Doa kita selalu kita ungkapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengejar dunia tapi tidak melupakan akhirat. Karena akhirat adalah tujuan, dunia adalah perantara. Dunia sementara, akhirat itu selamanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada kita semua, yang potensi itu kemudian harus kita jaga dan kita rawat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kita pernah mendengar kisah ketika 3 orang sahabat menemui Aisyah lalu bertanya bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kemudian Aisyah bercerita bagaimana kehidupan Rasulullah, 3 sahabat ini mengeluarkan sebuah komitmen. Komitmen yang pertama, si sahabat mengatakan, saya tidak akan menikah dan saya akan mendedikasikan waktu saya untuk beribadah kepada Allah. Yang satu lagi mengatakan, saya akan terus berpuasa, tidak akan berbuka, puasa, besok puasa. Dan yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan tidur malam, terus untuk melakukan sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah pulang. Rasulullah mengatakan, saya menikah, saya berpuasa dan berbuka, dan saya juga istirahat ketika melakukan ibadah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemudian dalam kehidupan kita tidak muncul keseimbangan atau yang disebut dengan tawazun, keseimbangan antara keinginan kita untuk eksis dalam kehidupan dunia dengan keinginan kita untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan di yaumil qiyamah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.
Nah, menjaga kefitrahan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 elemen penting yang ada dalam diri kita sebagai manusia yang itu perlu kita jaga keseimbangannya. Ya, yang pertama adalah jasad atau disebut dengan physical being, dan yang kedua adalah akal, intellectual being, dan yang ketiga adalah ruh ataupun spiritual being. Ada orang yang jasadnya kuat, sehat, bugar, cocok jadi atlet pon karena kesehatannya kuat. Tapi kemudian problem dari sisi intelektualitas, fisiknya kuat, tapi dia tidak mempunyai kemampuan nalar yang baik. Ataupun sebaliknya, ada orang yang jasadnya kuat, fisiknya kuat, tapi untuk sholat subuh tidak kuat dia. Kenapa? Karena spiritualnya tidak kuat. Jadi dia mendapatkan kedudukan di dunia, dia baik dianggap oleh orang, tapi dia tidak bisa menggetarkan langit karena kekuatan spiritualnya tidak kuat. Ataupun sebaliknya, spiritualnya kuat, ya mungkin kayak kita nih lah, spiritualnya kuat, zikirnya mantap, sholat subuhnya berjamaah gitu ya, ibadah-ibadah itu kita lakukan, tapi fisik kita udah udah lemah, sudah lemas, sehingga kalau imam baca agak panjang bergoyang itu lutut. Kenapa? Karena fisik kita sudah tidak kuat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjaga tawazun, menjaga keseimbangan dalam hidup ini menjadi sangat penting. Bahwa jasadnya itu punya makanan, kemudian akalnya punya makanan, ruh juga punya makanan. Menjaga ketiga hal ini akan menggaransi kehidupan kita di dunia untuk tenang, bahagia, dan juga kemudian kita akan meraih kebahagiaan di yaumil kiamah. Kita lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa makanannya yang harus kita berikan untuk 3 hal ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di sini ada 2 hal, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan meningkatkan potensi kita. Seseorang, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat itu akan diangkat oleh Allah apabila ada 2 komponen pada diri kita. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kekuatan spiritual itu akan mempengaruhi kepada kesehatan fisik. Ketika zikir kita baik, ketika hati kita ikhlas, ketika kita bisa menekan kesombongan yang ada dalam diri kita, maka itu akan mempengaruhi kepada kekuatan jasad. Tapi sebaliknya, ketika perbuatan yang kita lakukan tidak dilandasi oleh kekuatan spiritual mengharapkan keridhaan dari Allah, maka kita akan lelah dalam bekerja, dan itu akan mempengaruhi kepada fisik kita. Kesehatan spiritual, kesehatan hati kita itu berdampak kepada kesehatan fisik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kedudukan seseorang itu akan diangkat ketika imannya kuat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanan iman itu adalah zikir, makanan iman itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seringkali nanti hubungannya dengan kegiatan kita mencari keuntungan dunia ataupun mendapatkan fasilitas dunia, kita melupakan kekuatan spiritual ini. Sebagai contoh misalnya, kita mengandalkan bahwa saya tidak mungkin bekerja kalau tidak sehat, saya menjaga kesehatan saya, tapi kemudian saya meninggalkan kewajiban saya untuk beribadah kepada Allah, seakan-akan bahwa pendapatan kita hanya didapat karena usaha fisik yang kita lakukan. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sumber-sumber lain yang bisa mendatangkan income. Jadi kalau di dalam Al-Quran, wa anna laisa lil insa illa ma sa'a, bahwa manusia itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali dia berusaha. Berarti fisiknya harus kuat, dia harus bekerja. Kalau dia bekerja ada uang, kalau dia tidak bekerja maka tidak ada uang. Nah, maka orang kemudian berpikir, nih pagi ini saya harus keluar, tidur dulu nih, subuh nggak apa-apa kalau nggak sholat, pokoknya jam 7 saya keluar untuk bekerja. Itu dia berpikir seperti itu karena dia butuh kesehatan fisik. Tapi di dalam Al-Quran juga Allah kemudian menjelaskan kepada kita bahwa rezeki itu bisa datang karena kekuatan spiritual. Maka nanti ketika hari Jumat itu setiap khatib wajib mengingatkan tentang wasiat takwa.
Ketakwaan itu adalah bagaimana dia membangun hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kemarin sudah kita bahas sumber-sumber yang mendatangkan rezeki. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah urai berbagai masalah dalam kehidupan dia hanya karena faktor ketakwaan. Karena faktor dia minimumkan dosa, dia perbanyak ruang-ruang pahala. Maka ketika ditimbang, maka timbangan kebaikannya lebih banyak dibandingkan timbangan keburukannya, maka langit akan bekerja untuk mengurai masalah kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takwa itu menjadi kekuatan lain yang harus kita asah dalam kehidupan kita untuk memberikan makanan spiritual sehingga kemudian fisik, jasad, ruh spiritual kita menjadi sehat. Contoh yang lain misalnya kedekatan kita dengan Allah dalam kaitannya melakukan ibadah sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu dan dirimu untuk tegakkan sholat. Kami tidak minta rezeki, kamilah yang memberikan rezeki. Coba bayangkan, sholat. Jadi itu kekuatan spiritual, bahwa kekuatan spiritual itu sebenarnya akan memberikan dampak bukan hanya kepada kekuatan spiritual itu sendiri, tapi juga berdampak kepada fisik dan juga berdampak kepada income. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi spiritual being kita harus kita rawat. Yang kedua, Allah katakan ilmu. Nah, ilmu ini bicara tentang intelektual. Kalau saya sering mengatakan bahwa kita tidak boleh berhenti untuk belajar, kita tidak boleh berhenti untuk melakukan inovasi. Jadi literasi kita harus kita tambah. Dimanapun kita bekerja, seseorang yang mempunyai pengetahuan yang lebih itu akan diapresiasi dibandingkan orang lain. Jadi jangan pernah berhenti. Apakah misalnya dia sudah mendapatkan pendidikan yang punya jenjang formal ataupun tidak, maka kewajiban kita terus menambah literasi itu, dan kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai sumber hari ini. Maka mereka yang mempunyai pemahaman yang lebih, ilmu yang lebih, itu biasanya akan diminati oleh orang yang lebih banyak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk melakukan literasi di semua bidang pekerjaan kita. Maka nanti orang tetap akan memilih mereka yang lebih paham, mereka yang lebih kreatif, mereka yang lebih inovatif, itu akan digunakan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena itu akan menjanjikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun ada sumber ilmu, datangi dia dan pelajari dia. Ada media yang bisa kita gunakan untuk menambah ilmu, gunakan media itu untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi makanan akal itu, intellectual being, adalah ilmu pengetahuan. Jangan pernah berhenti, karena ilmu terus berkembang. Bagi mereka yang tidak mengikuti pengetahuan, maka mereka akan tertinggal. Bagi mereka di perusahaan yang tidak mengikuti inovasi perubahan zaman, maka dia akan menjadi dinosaurus, akan dikenang. Dulu binatang itu ada, dia akan hilang. Dan yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jasad. Kalau saya memahami, jasad itu bukan hanya fisik kita, tapi juga kebugaran, kesehatan. Disinilah kemudian kita perlu riyadhah, berolahraga. Cuman terkait dengan jasad ini ada dua. Untuk menjaga vitalitas jasad, kita butuh makanan. Maka pastikan makan yang kita makan adalah sesuatu yang halal. Ketika kita mencari sesuatu yang halal, pastikan pekerjaan kita juga halal. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mencari dua hal. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Mencari yang halal lagi baik. Cari yang halal, sumbernya halal, baik itu membuat fisik kita bugar. Jadi bukan tidak boleh minum kopi. Kopi itu bisa minum bagi mereka yang bisa minum. Jangan sampai kawan kita bisa minum, kita nggak bisa minum. Ternyata kita paksakan untuk minum, halal dia, tapi tidak sehat untuk mereka yang punya penyakit tertentu. Jadi thayyib itu yaitu sesuai dengan kesehatan fisik kita. Thayyib itu membuat kita bugar. Halal itu pastikan sumber pendapatan kita yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita pakai,
itu sesuatu yang benar secara syariah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemudian menghalalkan segala cara. Pokoknya saya bisa hidup, saya cari makan, pokoknya dengan berbagai cara. Yang saya takut apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sayati zaman la yubalil mar'u ma ahal minhu am halal am haram. Akan tiba satu masa di mana seseorang itu tidak lagi peduli apakah yang dia makan, apakah yang dia ambil, apakah yang ia bawa pulang ke rumah itu halal ataupun haram. Apakah zaman itu sudah sampai? Rasanya sudah seperti itu. Kadang-kadang orang nggak peduli lagi. Yang pokoknya uang, yang pokoknya bertambah. Ya, uang merah lebih dicintai dibandingkan uang warna hijau ataupun uang warna abu-abu. Ya, nggak pernah nanya ini uang halal apa haram, sumbernya boleh saya bawa pulang ataupun tidak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya kemudian kita ingin memenuhi fisik kita, menyehatkan tubuh badan kita, tapi pendapatan halal ternyata berpengaruh kepada kekuatan spiritual. Jadi tiga hal ini saling berkaitan. Ketika asupan makanan kita itu sumbernya halal, itu mempengaruhi kepada spiritual kita. Kenapa kemudian anak-anak kita terkadang kita ajak untuk sholat itu berat kali, ataupun saudara kita. Ini misalnya kita sedang jalan, ini pengalaman-pengalaman saya dalam kehidupan. Ini memang sengaja kita lagi prospek dia untuk bisa sholat berjamaah. Kita ajak dia naik mobil, pas azan, nah ajaknya ajak makan sholat, makan zuhur gitu kan, makan siang. Nah, cuma waktunya menjelang zuhur, kita belok dulu ke masjid. Pas kita ajak, ada aja, oh mak nggak bisa nih Ustaz, celana tadi nampaknya kena kencing. Ada kain sarung, nggak biasa pakai kain sarung Ustaz, udah saya duduk di mobil saja. Ada saja penolakan-penolakan yang terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Ya, boleh jadi salah satu penyebabnya kalau kita buka apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, itu ada hubungannya dengan asupan makanan. Jadi ketika makanan itu banyak yang mendominasi tubuhnya dari pendapatan haram, maka dia akan terhijab, dia akan sangat sulit untuk melakukan ibadah yang diinginkan oleh Allah. Ada penolakan dari tubuhnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita coba pastikan asupan makanan kita untuk kesehatan jasad kita, pastikan dia halal dan membuat kita bugar sehingga kita sehat sepanjang masa. Ya, sehat sepanjang masa, mampu melakukan ibadah. Karena banyak ibadah di dalam Islam butuh kepada kebugaran fisik. Kalau kita lagi sakit, ibadah juga nggak konsentrasi, maka butuh kesehatan fisik. Itu perlu kita rawat dalam rangka memaksimalkan ibadah. Jangan kemudian kita belajar cari intelektual, menambah semangat kita belajar, kemudian ibadah kita Masya Allah, tapi kita nggak menjaga kebugaran. Jadi riyadhah, olahraga itu adalah sunnatullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, mukmin yang kuat itu lebih aku cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Maka menjaga fisik itu juga bahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika kita menjaga fisik, tujuan kita adalah untuk meningkatkan spiritual kita, lalu kita gunakan untuk meningkatkan intelektual kita. Maka insya Allah kalau kita menjaga keseimbangan ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan doa yang kita baca. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat nantinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sallallahu alaihi wasallam.
سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمدينة